Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya nih. Di belah sana nggak jawab. Ini saya doain yang nggak jawab, yang masih gadis nggak dapet jodoh nih. Jadi insya Allah yang jawab salam Ustadz pada sore hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang berumah tangga belum punya keturunan, Allah beri keturunan. Begitu juga yang belum sukses, disukseskan oleh Allah. Kadang-kadang ada anaknya belum lewat P3K, mudah-mudahan Allah luluskan dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, ija salaha salaha bilad, wa ija fasada fasada bilad. Puji syukur yang tak henti-hentinya mari kita ucapkan alhamdulillah, yang mana Allah masih berkenan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yang mana nikmat Allah itu sangat banyak. Allah katakan wa in ta'ud nikmatallahi la tusuha. Seandainya kau menghitung nikmat Allah, tidak sanggup menghitungnya. Cuman kadang-kadang banyak kita diberikan nikmat itu tak sadar. Kapan baru terasa nikmat itu enak? Kau udah sakit. Waktu diajak, Bu, ada pengajian yuk Bu. Allah, anaknya meriang katanya. Bu, ayo Bu, ada wirid. Bapaknya anak-anak gak enak badan. Tapi ibu-ibu di sini enggak barangkali enggak. Saya tengok hari ini antusias luar biasa. Begitu panjang tenda dibuat penuh. Barangkali saya sudah keliling ceramah baik di Aceh Timur, Aceh Tamiang, atau ini kalau kita di Sumatera Utara lah sudah kena ya. Baru ini yang ramai sepanjang ini. Betul, jujur. Bulan yang lalu di Alu Hitam tidak seperti ini ramenya. Tapi alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan dengan berkat syukur, inilah bukti syukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Bukan cuma mengecap alhamdulillah. Ini kadang-kadang habis makan alhamdulillah. Kalau enggak alhamdulillah. Padahal pengertian syukur itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Oleh sebab itu, marilah kita banyak-banyak syukur agar hidup kita berkah. Karena dalam kehidupan ini yang penting berkahnya, bukan banyaknya. Untuk apa banyak kalau enggak berkah? Dan harta yang kita miliki juga itu hanya sementara kalau ada nyawa ruh di badan kita. Ketika ruh kita keluar, selesai harta tadi, enggak ikut kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan nikmat. Misalnya kita bisa beli Pajero. Baru beli mobil Pajero, rupanya suaminya stroke. Duit suami, semua suami. Yang milih mobil suami dengan istri beli. Bawa pulang Pajero. Yang naik mobilnya siapa, Bu?
Istri. Sama siapa? Supirnya. Seandainya bapaknya sakit, gak lama meninggal, sebelum meninggal ngomong, Bu, saya kan baru beli Pajero, belum sempat saya nyupir Pajeronya. Nanti kalau bapak meninggal, tolong Bu ya, antarkan bapak ke kuburan pakai Pajero, masukkan dalam Pajero. Izin Bu. Seorang. Hana mungkinnya. Jangan sial. Padahal yang beli mobil dia. Tapi begitu dia meninggal, pesan amanah, kalau bapak meninggal nanti tolong antar ke kuburan pakai Pajero, masukkan ke dalam Pajero. Enggak diizinin sama ibu. Allah, panggil ambulan aja lah. Paling-paling bayar supir berapalah, daripada mobil yang baru dibawa untuk bawa jenazah. Ya Allah, begitu hinanya. Rupanya begitulah harta bapak dan ibu. Makanya sebelum harta itu diambil, sekarang banyak-banyaklah kita infak di jalan Allah untuk nolong kita nanti di akhirat. Tapi saya bangga, panitia tadi mengatakan luar biasa kita ini antusiasnya. Banyak yang membantu demi untuk acara kita ini. Saya aja terkejut begitu masuk. Iyalah, ini masjid gampung lah ini rupanya. Kalau kami di sana masjid gampung, kalau ini masjid desa, besar masjidnya. Ini berarti hebat-hebat orang di sini. Lebih saya terkejut lagi tadi waktu duduk makan, kata itu Pak Ustadz, walaupun kayak gitu, itu kami swadaya, kami masyarakat, nggak ada bantuan luar biasa Bu. Kami aja di kampung saya itu berapa ratus juta dari Banda Aceh dapat bantuan. Walaupun ada di desa, tapi di sini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan infak tersebut hidup akan berkah, rezeki akan berkah, keluarga akan berkah, semua akan diberkahi. Lebih terkejut lagi begitulah, loh ini pinggir laut ini. Tapi kok rumahnya mewah semua. Biasa yang di pinggir laut tuh rumahnya Bapak Ibu rata-rata rumah tinggi semua itu. Tapi rumah mewah semua. Itu bukti keberkahan diberikan oleh Allah. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Kenapa? La in syakartum la ajidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau kamu kufur, ingkar, azabku sangat pedih. Tapi dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Jadi banyak sedekah, nggak miskin. Insya Allah diberkahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam. Tak lupa mari kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia ini dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari dunia menyembah Lata dan Uzza kepada zaman menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dulu kaum Hawa tidak ada nilainya di zaman jahiliyah, tapi hari ini diangkat derajat oleh Allah dengan berkat adanya Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Maka kita suruh banyak-banyak mengucapkan selawat. Tapi saya salut juga, ini sudah di luar Aceh masih ada maulid. Hari ini yang ada maulid Aceh. Kalau di Aceh itu maulid sampai bulan 11 masih ada, nanti bulan 12 kadang masih ada. Malah kami itu, kampung kami ada yang mengatakan kami bulan 11 siap panen padi kami maulid. Kalau di Medan biasanya nggak ada. Untuk Sumatera ya habis acara udah. Tapi di sini kok hari ini masih ada. Rupanya saya dengar bocoran banyak orang kita Aceh sini. Maka pegah apa bahasa Acehnya? Pegah apa bahasa Aceh mewah dan Aceh ini rupanya. Iya Bu, bisa bahasa Aceh? Nggak bisa? Nggak bisa? Melayu bisa? Kalau dia bisa bahasa Aceh, kita bahasa Melayu aja. Boleh juga. Karena orang memahami orang Melayu. Jadi asal kita pulang kampung udah bahasa Melayu kan? Pernah di Alur Jambu ceramah. Waktu perkenalan hamba sebenarnya orang Jawa, tapi orang rumah hamba orang Tamiang. Orang mana Ustaz? Orang Sunting. Orang Sunting anak siapa? Anak Mak Rahim. Kok gitu saudara lah. Ya hari ini hamba cerita saudara sama saudara, saya bilang. Rupanya saudara juga.
Cita-cita di sini ada juga saudara kita di sini. Jadi sebenarnya kita semua saudara Bapak dan Ibu, ya kan? Kita semua saudara. Nah, jadi sebab itu mari perbanyak kita selawat kepada baginda Rasul, karena beliau telah menyelamat kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Kemudian selawat dan salam juga kepada seluruh para sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, ulama mutaqaddimin mutaakhirin yang muktabar mereka itu, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Bapak Kepala Desa atau mewakilinya, Bapak Imam, Bapak Imam Dusun, Bapak Keplor, MDSK, kalau di Kamiang, kalau di sini barangkali LKMD, kalau kami di sana Tuhaput, Tuhalapan. Bapak dan Ibu yang nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah yang menghadiri maulid kita ini semua isi surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu udah kenal kan? Sudah kenal? Alhamdulillah, baru sekali saya kemari, saya bangga lihat orang yang seperti ini ramenya. Libur semua hari ini Bu, ya, hari Minggu Bu ya. Saya biasa kalau ceramah kayak gini masuk daerah Aceh Timur, masuk ke dalam kayak gini dibuatnya juga hari Minggu sore. Tapi ramenya nggak seperti ini, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz ceramah nggak lama-lama, kalau udah selesai kita doa tutup, selesailah. Nah, tolong diingetin pula, nanti lupa pula kita ngomong, tahu-tahu udah azan asar pula nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup penuh dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Tidak ada hidup jalan mulus, tak ada. Itu sudah menjadi sunatullah. Oleh sebab itu, keinginan manusia juga semuanya ingin hidup bahagia. Tapi bahagia cuma hanya bisa disebutkan dengan lidah, tanpa bisa dirasakan kalau kita tidak mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul. Oleh sebab itu, apabila ingin hidup bahagia, Ustadz mau sampaikan konsepnya. Namun demikian, sebelum disampaikan konsepnya, sedikit ada promosi yang mau lewat. Ada promosi yang mau lewat. Apa nih Bu? Air Izaura. Air pH tinggi. Alhamdulillah, Ustadz di Kampung Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, sebagai agen Ijaura untuk Langsa Timur. Alhamdulillah, kebetulan sampai detik ini sudah 800 dus lebih habis. Apa khasiatnya Ustadz? Tadi disampaikan sama Bapak di belakang sana. Khasiatnya banyak sekali Bapak Ibu, dan sudah banyak alhamdulillah murid-murid Ustadz yang sudah sembuh. Ada di Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, beliau ibu-ibu kena jantung, kemudian lambung, kemudian kebas-kebas tangannya, apa itu? Kolesterol. Nah, kalau saya dulu gitu, naik kereta dari rumah sampai ke kota, ke Langsa ada kebas semua ini. Alhamdulillah sekarang nggak lagi. Jadi ibu itu minumlah ini, saya anjurkan. Awalnya dia beli, kok enak di badan. Ustadz, saya beli lagi Ibu. Ibu masuk member aja, supaya belinya lebih murah, dan Ibu bisa konsumsi, dan Ibu juga bisa gunakan. Kalau ada orang lain yang beli sama Ibu, bisa Ibu jual. Kalau member dia cuma cepek Bu, non member cepek limpul satu kotak. Bukan yang ini, dia yang botol segini gedenya. Isinya 12, kalau ini isinya 18. Kalau member cepek, non member cepek limpul. Alhamdulillah dia masuk. Dan di lorong D itu sudah stroke 8 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah bisa jalan. Maka hari ini saya ada promo untuk Ibu. Nggak beli, di mobil banyak. Apa promonya? Ini sebelum mulai ya, sebentar aja, nggak lama. Promonya
kalau ada di antara ibu atau keluarga, saudara, stroke, mungkin barangkali udah setahun, 2 tahun stroke, insya Allah hari ini, karena saya nggak bisa banyak bantu, saya bisa bantu 3 botol aja. 3 botol, biar dirasakan bagaimana. Kalau ada yang stroke, nanti jumpai Ustadz setelah selesai ceramah. Itu. Gitu juga yang ada kena jantung. Biasanya orang kena penyakit jantung, hidupnya pakai obat. Iya Pak ya Bu? Nggak minum obat, jantungnya berdebar-debar. Alhamdulillah, jamaah saya, orang kampung saya, di kampung Sukarjo, Kecamatan Langsa Timur, beliau kena lambung juga kena jantung, sama seperti ibu di Karanganyar tadi. Alhamdulillah sekarang nggak payah minum pil lagi, karena minum pil efek sampingnya ginjal, larinya ke ginjal karena mengandung kimia. Dengan minum rutin air ini, alhamdulillah sekarang jantung dah normal. Malah yang di Karanganyar ibu-ibu, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya nanti sore mau ikut senam. Ibu-ibu kan ada senam tiap sore di sana. Kami ikut senam. Bu, apa ibu udah sehat? Alhamdulillah Ustaz. Biasa dari belakang ke depan aja, dari rumah, dari belakang rumah sampai ke depan, nampaknya. Sekarang sudah enggak lagi Ustaz. Bu, kalau belum normal kali jangan dulu. Enggak, aku udah enak Ustaz. Lambung pun udah enak Ustaz. Kemarin tuh sayur gori di rumah, banyak orang pesta, nggak ada yang makan di rumah. Tak coba makan, rupanya alhamdulillah nggak sakit lagi Ustaz. Berkat apa? Allah sembuhkan dengan berkat air Ijaura ini. Ini air dari Bogor, produksinya dari Bogor, air pH tinggi, air tanpa obat, tapi bisa menjadi obat. Insya Allah nanti bisa jumpai saya. Saya minta nggak usah banyak-banyak lah Bu. 1 kotak itu 18 isinya ini. Kalau dibagi 6 kali 3 18, berarti 6 orang. Saya minta 6 orang nanti jumpai saya. Kalau memang punya kolesterol ataupun jantung atau stroke, insya Allah bisa jumpai 6 orang. Nanti ada di mobil, sengaja saya bawa. Barangkali demikian, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan. Karena kebetulan itu yang baru saya bisa mampu. Kalau mampu banyak mungkin bisa saya bagi semua Bu. Itu. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Ustadz mau ngajak kita mau hidup sukses. Mau Bu hidup sukses? Mau Bapak? Alhamdulillah. Hidup sukses sebenarnya nggak payah tergantung kitanya. Cuman kadang-kadang kitanya yang nggak mau. Apa itu? Dasar yang pertama, miliki ilmu agama Bapak Ibu. Miliki ilmu agama. Anak-anak kita berikan ilmu agama. Kenapa demikian Ustaz? Karena ilmu agama ini ibaratnya kalau kita sekolahkan anak ke sekolah agama, kita masukkan anak ke pesantren seperti nanam padi. Bapak Ibu tahu nanam padi ya? Boleh saya tanya, Bu, nanam padi tumbuh rumput enggak? Tumbuh. Sebaliknya, kalau kita antarkan anaknya ke sekolah, kosong ilmu agama, tidak diberikan ilmu agama, sama seperti nanam rumput. Nanam rumput tumbuh padi enggak? Bu, Pak, nanam rumput tumbuh padi, Pak? Tidak. Kalau kita nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput enggak tumbuh padi. Apa maksudnya? Ketika anak kita serahkan kepada agama, diri dia selamat, keluarga selamat, gara-gara dia nuntut ilmu agama. Tapi kalau dia sekolah, ini maaf cakap, saya teringat waktu KPM dulu, karena saya kuliah itu sudah punya anak 4. Kuliah sudah anak 4, nggak sengaja kuliahnya Bun. Datang dosen ke rumah, Tengku, walaupun Tengku pinter, kalau Tengku nggak kuliah nggak dipakai orang katanya. Akhirnya kuliahlah saya.
Padahal anak ada 4 ini, tapi tetap nekat kuliah. Begitu KPM, baru 1 minggu KPM ditelepon kawan, Pak Tengku, di mana posisi? Ya kita sedang di masyarakat ini karena KPM. Kami minta tolonglah. Ada apa? Minta tolong kami dari KPM di Kampung Alummerbo diminta untuk salah satunya naik khutbah Jumat besok. Saya bilang, lo kalian kan ada jurusan dakwah itu. Saya jurusan PAI. Kami jurusan dakwah, satu pun nggak ada yang bisa dakwah katanya. Kami minta Tengku lah, pokoknya aman lah Tengku, amplopnya aman katanya. Ini rumputnya amplop nih Bu. Alhamdulillah, akhirnya saya oke, naik saya jadi khatib hari Jumat. Rupanya sampai hari ini, waktu itu saya KPM tahun 2004, sampai hari ini 2024 saya tetap masih khatib masjid di situ. Itu pun diminta 1 Jumat sekali, kalau sebulan sekali. Yang ada jadwal kosong cuma Jumat kelima. Akhirnya Jumat kelima itulah saya ngisi di Alummerbo. Ini. Jadi Bapak Ibu, udah selesai khutbah kita mendapat pahala nilai positif dari Allah. Begitu turun dari mimbar, panitia masjid datang nyalamin. Terima kasih Ustadz. Ini rumputnya tadi Bu. Dunianya. Alhamdulillah. Keluar, di luar kawan dah nunggu. Sedia amplop juga rupanya. Udah 2 amplopnya. Itulah kelebihan ilmu agama. Saya tantang anak-anak SMA. Kebetulan saya ngajar di SMA 3. Mana tahu di sini ada yang alumni, mana tahu. Ada, tadi saya dengar informasi ada. Ada yang alumni SMA 3, pas dia kenal. Walaupun saya mungkin agak-agak lupa karena muridnya banyak ribuan. Ini. Saya tanya mereka kelas 3, coba nak, kalian yang kelas 3 ini, yang cowok. Seandainya Ustadz minta Jumat besok Ustadz berhalangan, ayo siapa yang bisa gantiin Ustadz, tunjuk tangan. Nggak ada yang bisa Bu. Tapi kalau anak kita masukkan ke pesantren, nggak sampai kelas 3 pun barangkali mampu dia naik ke mimbar. Tolong gantiin. Oh siap Ustadz. Maka hari ini setiap ada jadwal beradu ditelepon. Kita telepon yang memang mampu. Terutama yang anak sendiri. Karena anak sendiri mampu telepon. Ganti Abi bisa. Oh bisa Abi. Artinya apa Bu? Kalau kita berikan anak kita ke pesantren, ilmu dunia dapat, akhirat kita selamat. Untuk di dunia pun dia bisa dapat. Dua-duanya dapat. Jadi alhamdulillah kalau ada anak ibu hari ini yang masuk ke pesantren, selamatlah ibu, selamat dunia akhirat. Kalaupun belum, ayo antarkan ke pesantren. Ataupun pagi dia sekolah umum, sore atau malam tetap dia ngaji. Tapi maaf Bapak dan Ibu, hari ini saya sudah cek beberapa tempat pengajian yang diajarkan cuman Quran doang. Ilmu tauhid nggak diajarin, ilmu fikih nggak diajarin, tasawuf nggak diajarin. Akhirnya anaknya nggak kenal Tuhan, ibadahnya nggak karu-karuan, akhlaknya nggak ada. Kenapa? Nggak ada tasawuf. Ada juga orang, kami ada loh Ustadz ngajinya, ngaji tauhid Ustadz sifat 20. Nggak salah, tidak. Tapi dipelajari mendalam. Kalau hanya kita pelajari, kita hafal saja ya sama aja. Kita kuasai apa maksud daripada tauhid tersebut. Maaf Bu, kenapa Nabi katakan nanti di akhir zaman tanda kiamat banyak anak-anak zina, minuman-minuman keras merajalela di mana-mana, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, perempuan berpakaian tapi telanjang. Itu tanda kiamat. Hari ini sudah kenyataan. Dulu waktu teringat waktu masih muda-muda ngaji, apa mungkin terjadi ini? Karena dulu nggak ada, tapi hari ini udah kenyataan. Kenapa bisa terjadi zina? Bahkan bukan rahasia lagi hari ini. Karena akibat pergaulan bebas banyak terjadi perzinaan.
Dan dari efek daripada perzinaan, kalau kita tidak paham hukum, bisa jadi jina 7 keturunan. Bukan cuma 7 barangkali, bisa sampai 14 keturunan. Ini contoh Bapak Ibu. Ini kisah nyata kejadian. Misal ada satu keluarga, ini akibat tidak paham ilmu fikih. Dia duluan hamil baru nikah. Maaf, di sini ada Bu? Insya Allah nggak ada, yang ada di sono. Kalaupun ada di sini satu-satu, kalaupun ada satu-satu Bu ya. Nah, di lorong sana ada satu, sebelah sana satu, sebelah sana satu, sana satu. Jangan dikumpulin rame nanti. Satu. Apa efeknya? Kebanyakan orang kalau sudah hamil duluan, otomatis nggak mungkin nggak dinikahkan. Cepat, ketimbang nanti lahir belum ada suami, kacau. Cari suaminya, siapa yang mau pun jadi, yang penting nikah. Yang penting nikah. Alhamdulillah Bu, Pak, nikahnya sah nggak Pak, hamil dinikahkan? Saya tanya Bapak dulu. Pak, orang sudah hamil duluan dinikahkan sah apa enggak? Nah, bapak-bapak ditanya, ibu yang jawab. Pak, hamil duluan dinikahkan sah enggak Pak? Ibu yang sana Bu, hamil duluan dinikahkan sah enggak? Sah Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara belajar kita fikih, kalau hamil duluan dinikahkan sah. Yang enggak sah hamil punya suami. Dia punya iddah, misalnya dia hamil, punya suami. Setelah nikah berapa bulan dia hamil, suaminya meninggal ataupun dicerai oleh suami. Ini perempuan yang hamil nggak boleh dinikahkan sebelum habis masa iddah. Iddahnya apa Ustaz? Setelah lahir anak habis masa iddah baru boleh nikah. Tapi kalau gadis belum punya suami hamil, sah dinikahkan. Cuman apa cumannya? Resikonya apabila anak ini lahir perempuan, dia nggak punya wali. Apabila anak ini laki, nggak bisa mewalikan adik-adiknya. Yang kebanyakan kesalahan kita hari ini, lahirlah anak perempuan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 17 tahun, ada yang lamar. 20 tahun kita nikahkan si gadis ini yang dia dulu hamil duluan. Kebanyakan karena tak paham ilmu fikih, bapaknya yang jadi wali. Padahal anak ini nggak punya wali karena duluan dia dalam perut baru nikah. Kalau bapaknya jadi wali, maka anak ini nanti nikahnya tidak sah. Kalau udah nikahnya nggak sah, terjadilah perjinaan, namanya jina terpimpin. Suratnya lengkap tapi jina. Ini hati-hati nih. Ini nggak sedikit Bapak Ibu, yang kayak gini nggak sedikit. Kebetulan punya anak 3 perempuan semua. Kan jina semua dihitung. Ketika nikah bapaknya lagi jadi wali, jina lagi. Terus setiap anak perempuan bapak jadi wali, jina. Tah berapa kali lipat jinanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gimana ustadznya biar gak jina Ustadz? Biar gak jina, si bapak ini lapor sama KUA. Biar KUA-nya wali hakim dan dirahasiakan. Maaf Bapak Ibu, saya pribadi karena saya guru agama di SMA 3. Di kelas 3 itu ada bab khusus tentang membina mahligai rumah tangga. Itu saya sampaikan. Sampai saya bilang, siswa-siswi semuanya, kalian semua, Ustadz mohon, kalau di antara kalian ada yang anak jina, anak di luar nikah, itu yang wilayah Kota Langsa, Ustadz siap membantu kalian untuk melapor ke KUA biar nikah kalian sah. Sekian tahun saya ngajar Bu, 2 tahun yang lalu ada yang nelepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, ada apa? Gini Ustadz kan pernah nyampein
kalau ada anak yang zina, Ustadz siap bantu. Iya, saya kebetulan anak zina, Ustadz. Loh, kok tahu kau? Makcik yang bilang katanya. Waduh, ributlah mama sama makcik, berat ributnya Ustadz. Sekarang udah baikan lagi. Mereka udah nyadarin. Karena mereka nanya, Bu, Bapak nanya, Ustadz, jadi gimana kita biar tahu kalau kita itu anak zina? Kan bapak sama mama kita nggak tahu duluan kita belum lahir. Nggak payah nak. Kamu bilang, Mak, minjam surat nikah lama, ada data di SMA. Pinjam surat nikah, tengok. Bapak nikahnya bulan Januari, saya lahirnya bulan Juli. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan lahir. Nggak ada orang 6 bulan lahir. Ah, di situ ketahuannya. Ah, rupanya dia ngadu. Jadi saya kebetulan anak zina, Pak, saya takut nanti keturunan saya jadi zina, nikah saya zina, saya mohon bantuan Ustaz. Boleh? Besok jumpai Ustaz. Jumpai dia di sekolah. Ustaz, boleh saya bawa ayah saya? Boleh. Bapak dia yang apa itu? Saya kasih tahu dengan bapaknya nanti sedih dia. Dia bapaknya kok nggak jadikan wali. Saya laporlah sama KUA. Akhirnya dinikahkanlah. KUA, dia perempuan ini nyerahkan diri sama KUA. KUA jadi wali, aman. Lakinya pun tak tahu. Kok sempat lakinya tahu ditinggal udah gawat. Wah, istriku anak zina. Wah, nggak jadi, gagal. Kacau. Tapi kita rahasiakan. Rupanya bapak ibu lakinya orang Luxmawi. Orang kaya. Waktu datang antaran mobil mewah semua sempat nggak jadi, nggak kacau. Kacau. Udah 2 tahun kemudian jumpa sama bapaknya di kampung. Pak, gimana anak bapak yang nikah itu? Alhamdulillah Ustaz, sekarang dia di Jakarta ikut suaminya katanya. Udah punya anak, udah setahun lebih anaknya Ustaz. Aman. Nah, inilah bapak ibu, akibat kita tak paham ilmu fikih, ini jadinya. Ini lagi kisah nyata, Bu, bapak ibu. Kisah nyata kejadian. Di teleponnya. Ustaz di mana sekarang? Ngajar. Kami mau ada masalah, mau datang ke rumah, boleh? Boleh. Apa masalahnya? Waktu itu hari Jumat. Saya masalah keluarga. Bisa. Tapi hari ini Ustadz habis khutbah, isi pengajian ibu-ibu. Habis asar pulang ke rumah, sebelum maghrib udah berangkat lagi ngajar. Nggak apa-apa. Pokoknya kami habis Jumat kemari. Datanglah dia ke rumah. Dia ceritakanlah. Gini Ustadz, kami kan sering ribut dalam rumah tangga. Sehingga dari ribut-ribut itu, teringat saya udah berapa tahun yang silam. Suami pernah mengucapkan, sudah sekarang kita pisah. Astagfirullahaladzim, kamu udah cerai. Tapi kalimat pisah bahasa kita. Bahasa Arabnya talak. Jadi gimana? Saya tunjuk anak dia lebih kurang umur 2,5 tahun, cewek. Itu sama anakmu itu duluan mana ribut? Setelah ribut itu lahir dia. Astagfirullah, itu anakmu anak zina. Ingat, saya bilang. Kalau dia dewasa nanti jangan coba-coba bapaknya jadi wali anakmu ini. Nanti zina seumur hidup. Nangis dia, Bu, nangis. Waduh, kami bagaimana ini? Apa bagaimana? Ini udah terlanjur. Tahu udah berapa tahun nih zina loh selama ini? Ada rujuk, kami rujuk pun tak tahu katanya. Jadi udah, sekarang kau pulang kampung, nikah ulang. Gak mau aku pulang kampung, aku malu kalau pulang kampung. Bagaimana tengok orang kampung nikah lagi? Aku mau nikah sini aja katanya. Ya udah, sekarang jemput bapakmu kemari, nikahkan sini. Akhirnya jemput bapaknya, bawa kemari, saya carikan saksi, nikahkanlah di rumah. Ya nikahkan siapa? Bukan Ustadz. Ustadz cuma memfasilitasi cara-caranya, bacakan rukun khutbah, yang nikahkan bapaknya sendiri. Sudah nikah. Cuman sekali lagi saya bilang, ingat, ini anakmu kalau gadis nanti jangan coba-coba bapaknya jadi wali. Dan saya tunjuk lagi bapak, kau ingat, jangan sekali-kali kau ucapkan macam-macam lagi untuk istrimu. Cukup sekali ini aja, jangan sekali lagi nanti. Karena hari ini kadang-kadang orang tak paham bapak ibu. Itu yang namanya cerai, ada yang namanya talak bain. Ada yang namanya bain su'rah, ada yang namanya bain kubra, ada yang namanya talak rij'i. Kalau talak rij'i cerai bisa rujuk, kalau talak bain nggak bisa rujuk.
Bain ada dua macam, ada bain sughra, ada bain kubro. Inilah banyak kita tak paham hari ini. Kenapa? Karena kita nggak ngaji kitab. Ngajinya cuman Al-Quran. Di Quran nggak ada bain sughra, bain kubro. Talak rji'i nggak ada, khulu nggak ada. Di sini kekurangannya. Makanya barangkali ini bisa masukan dari orang tua desa, Bapak Kecil atau mewakili tadi. Kalau memang ada pengajian itu, alhamdulillah. Kita undang Ustadz misalnya isi pengajian Pak kita, buka kitab. Kalau kita hari ini tingkat Jami'ul Jawami Musanafat itu saja, itu udah lengkap di situ. Kalau bahasa kita 8, udah lengkap dalamnya itu. Di situ ada semuanya. Apa itu talak bain? Talak yang nggak bisa rujuk. Apa contohnya? Ingat, bain ada dua macam, bain sughra, bain kubra. Kalau bain sughra pasah. Apa pasah, Bu? Nengkene ane wong sing pasah, Bu. Nak wong Jawa nih, nek wong Jawa ngomong eneng sing dipasah. Kalau orang Aceh begah, hino puna urung inong pasah lako. Nah, pakon ke pasahan. Pakon mak ke pasah lako. Hansip rumah. Kadang-kadang membelanja hansip kawin lain lom. Wimah apa sah? Bacu-bacu peng. Lakai curela apa nih? Lihat. Makanya ibu-ibu kalau ribut rumah tangga jangan minta cerai, minta duit. Ini udah ribut minta cerai. Palak suami kok tiap hari minta ke kuat, kocok-kacok setuh deh. Habis. Sempat kocok setuh, kajut, habis 3, nggak bisa rujuk. Itu udah talak bain kubro. Kalau bain sughra pasah. Khulu. Apa itu khulu? Rumah tangga ribut tiap hari ini. Berantem tiap hari. Hana yang pahino, hana pahagam, hana pahinong. Hana yang agam hinong panen apa? Model lain. Tapi kalau ada ilmu agama juga pepah. Jadi yang ngepaskan tuh ilmu agama. Nah, rupanya si suami, si istri bilang, dah bang, kita nggak ada kecocokan, bercerai aja bang. Daripada kita tengok tetangga malu, tiap hari kita berantem. Kan malu tengok tetangga, malu sama anak-anak. Lakinya diem aja. Besoknya dia minta cerai lagi. Rupanya laki ini pinter, dia duduk sama kawan. Cemana solusinya? Kenapa? Aku tiap hari dimintain cerai sama laki, sama istriku. Bodoh kau bang. Kenapa? Kau minta aja mas 20 mayam. Kalau ada mas 20 mayam kau cerai. Aman kan? Kau bisa kawin lagi. Oh mantap. Mantap kali idemu katanya. Mulailah dia bilang. Rupanya ribut lagi, dibuat pasal sama dia ribut. Bang, kacrilun mancong bang. Daripada kan, jut. Tohmu 20 mayam. Mari mas 20 mayam. Sekarang juga aku cerai kau. Istrinya pun banyak duit. Istrinya pegawai ada duit kan? Ilikut jika nah yang preh. Yang preh piurung gaya kan? Kapah tak no. Langsung diambil 20 mayam. Ini bang, kacok kapok gede. Jatuh talak, namanya khulu. Ini nggak bisa rujuk. Jadi kalau mau bayar lagi, nikah ulang. Beda dengan talak satu. Talak pun ini ada yang kinayah, ada yang syareh. Yang syareh tanpa niat. Ku cerai kau, itu syareh. Ku talak kau, itu syareh. Kalau yang pakai niat, kinayah. Menyoba saceh. Menyohanju kuatu kau bakma. Itu bahasa Aceh. Memang gak sah bahasa Aceh nyobi. Di lo manteng yuk yang bengek duduk bahasa Aceh yuk. Hei ngangon Aceh, nanya duduk bahasa Aceh. Cuman kalau bahasa Indonesia kurang apa? Kue kau ya kalau nggak bisa kuatur pulang mak mamamu. Biasa kan? Pulang tempat mamamu. Biasa tapi kamu nyohanju kuatu kau bakma gede. Ngeri tuh. Padahal sama. Kalau nggak bisa kuatur, pulang tempat mamamu. Kalau ada niat di hati cerai, jatuh. Ini ingat bu, kalau kemarin-kemarin ada pernah bapaknya anak-anak ngomong, tanyang begot. Bang,
abang tadi nyuruh saya pulang tempat mama, ada niat cerai enggak? Kadang-kadang pengut, nokoh dia, padahal ada zina. Aku ada, cuman aku nggak berani ngomong, maka tak usir kau, katanya. Habis belum habis masa idah, Bu, cepat balik rujuk. Kami rujuk pun tak ngerti, Ustadz. Rujuk paling mudah, Bu. Kadang-kadang kalau ada bapaknya anak-anak di sini udah mengucapkan cerai terlanjur, dia nggak hadir di sini, ibu yang hadir. Kalau mau rujuk balik nggak payah. Kayak pernah kejadian, saya sedang babat galang di sawah, karena saya tani juga. Datang, setelannya bagus, lah online pula nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Tengku, aku mau nanya. Ya udah, ada apa rupanya? Gini Pak Tengku, malam kemarin saya ribut di rumah. Nah, terus? Ya silap Tengku. Maksudmu? Ya silap lah, aku tak ucapkan lah. Udah kalau gitu kita pisah aja. Itu gimana? Jatuh talak, saya bilang. Talak berapa Tengku? Ya talak 1. Itulah Tengku, tadi saya kan tak pikir-pikir nyesel juga Tengku. Itulah karena kesetanan Tengku. Aku mau balik lagi, boleh? Boleh. Apa perlu panggil Pak Imam? Gak payah. Gak payah, saya bilang. Cukup kamu aja mengucapkan. Apa yang diucapkan? Cukup suami ngomong, aku kembali kepada nikahmu semula. Selesai. Dan tidak disyaratkan pakai saksi. Itu talak 1, ingat. Jangan coba-coba. Kalimat talak sah dalam hukum tapi dibenci oleh Allah. Hati-hati. Ini kan. Jadi cukup ucapkan. Kadangkala maaf Bu, ini lagi pecah perang berat. Istrinya sudah ngucap talak suaminya. Akhirnya dia mikir-mikir mau balik. Istrinya masih marah. Hei mancang bengehoknya. Baru beklam. Tadi malam baru karu. Kan masih suum itu. Masih suam. Ya. Jadi dibilang, Dek, aku kembali kepada, pada ngaji Pak Ustadz ya, kata Pak Ustadz cukup ngomong, Dek, aku kembali kepada nikah semula. Dek, aku kembali kepada nikah. Bokrek, hanawaroku. Bapak Ibu, walaupun dibilang bokrek, dia bilang hanawa, tetap sudah sah. Itu dalam hukum. Kenapa? Karena tidak disyaratkan disaud. Tidak disyaratkan pakai saksi. Atas nama suami dia ngomong, aku kembali kepada nikahmu semula, sudah selesai. Gampang sebenarnya. Cuma kebanyakan orang tak tahu. Makanya sampai Sita tadi, sampai anaknya udah umur 2 tahun lebih, nggak sadar, nggak tahu dia itu sudah zina tiap hari. Setelah itulah setelah dinikahkan baru aman. Tapi nampaknya sampai hari ini belum aman. Masih ada, rupanya ada orang pihak ketiga, makanya nggak aman. Makanya Bapak Ibu juga ini, terutama yang muda-muda yang sudah berumah tangga, kalau ada problem, ada masalah rumah tangga, jangan ngadu sama orang yang sebaya, bahaya. Ini ngadu sama kawan-kawan biasa. Oh pasatnya, saya pun problem juga. Ngangon manteng. Nah, kapuk tuh manteng aja. Pula kau lagi nyan katanya. Kagamat. Nah, inilah yang sering kejadian seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya kita cari solusi, bukan solusi yang dapat tambah keruh. Kenapa? Alah suami kayak gitu, kau tinggalin aja, aku siap membantu kamu. Ya mulai rupanya Bapak Ibu rahmatullah, betulan kejadian, hancur musibah. Itu akibat kita tidak paham ilmu fikih ini. Akhirnya nikahnya tidak sah, terjadi perzinaan apabila nggak cukup syarat dan rukun. Kalau sudah terjadi zina, bukan cuma sekali zina, tapi terus zina punya anak-anak zina terus menerus. Nauzubillah min dzalik. Makanya tanyakan kepada ahlinya supaya tidak terjadi seperti ini. Ini kalau dalam bab zina. Ada juga orang gara-gara nggak ada ilmu fikih nggak sah sholat. Ini Ustadz mau nanya ini tentang fikih. Ini ada yang SMA ada nih. Gak ada, tua-tua semua ya. Ada yang SMA? Ada mana? Oh ya.
Ini Ustadz menanya nih ya, yang SMA ya. Batal wudhu ada 5. Coba sebutkan. Kalau bisa nyebutkan, Ustadz kasih hadiah sekarang juga. Tunjuk tangan. Ayo buka Google, ayo buka Google, ayo. Karena anak-anak sekarang hari ini begitu kasih soal di sekolah semua sibuk. Aku minta hotspotnya lah, aku nggak ada. Inilah. Banyak sekali hari ini nggak tahu. Maaf cakap Bapak Ibu, ini pernah kejadian. Ini kisah nyata kejadian. Karena tidak paham ilmu fikih. Kami donor darah. Setiap selesai donor darah, tangan yang bekas didonor diapain? Ditutup dengan Hansaplast. Ditaruh Hansaplast. Tep. Dah. Apa kata perawat? Pak, nanti paling cepat 15 menit dibuka, nggak apa-apa lagi, darah udah mampet. Oh iya. Rupanya dia lupa buka. Sholat zuhur, ngambil wudhu nggak dibuka. Dah. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Saya yang jadi imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bacakan Fatihah, salaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada apa Ustaz? Bapak nggak sah sholatnya. Kok bisa gitu Ustaz? Tuh di tangan Hansaplast nggak dibuka, nggak sah wudhu. Kalau nggak sah wudhu, nggak sah sholat. Oh iya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Mundur ke belakang, sholat sunat dia. Allahu Akbar. Ini menurut pendapat ibu bapak gimana itu? Orang nih. On nggak itu? On nggak? On lah. Seharusnya kalau dibilang, Pak, bapak wudhunya nggak sah karena ada Hansaplastnya, nggak sampai air. Seharusnya dibuka Hansaplastnya, siram air, nggak pakai wudhu lagi, siram air, ulang sholat zuhurnya tadi, bukan sholat sunat. Tapi karena nggak ada ilmu fikih, dianggap sepele. Ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Batal wudhu ada 5. Ayo, sini. Yang SMA. Mak-mak juga boleh lah, nggak ada SMA. Mak-mak pun boleh. Berdiri. Ada mic lain, kasihkan. Batal wudhu ada 5. Iya, terus sebutkan. Berdiri, jangan duduk lah. Orang lain kan kami ingin tahu. Oh ini yang jawab. Oh pas kali lah besok kujadikan menantuku, kata. Alhamdulillah. Dah, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang membatalkan wudhu ada 5. Ya. 1, keluar dari salah satu yang 2 jalan. Sebutkan, keluar 1, 2 jalan. Keluar salah satu dari 2 jalan. Ya. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, tidur nggak tetap. Yang keempat, muntah itu nggak ada. Ayo yang lain, ayo. Ayo yang lain. Ayo tuh sana itu, kasih itu sana tuh. Saya pernah ceramah di SMA di Kuala Simpang gitu juga, sampai entah berapa orang nggak bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nama siapa namanya? nama saya Putri Azura Misara. Ya, sekolah tamat SMA belum? Mandua kelas? Mandua Lamsa? Kelas? Oh, alumni, iya. Batalkan wudhu? Batalkan wudhu yang pertama, keluarnya dari salah satu 2 jalur. Ya.
Tertidur pulas. Kedua? Tertidur lelap. Tidur lelap di mana tidurnya itu? Tidur berdiri, tidur duduk, tidur melentang, tidur nungging. Pokoknya kalau tidur tuh jangan rasa gitu. Tidur duduk yang nggak tetap kedudukannya bahasanya. Dah, 2, 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ya, 4. Pernah najis besar dan najis kecil? Tidak. No, no, no. Ya, mari ini dia ada yang jawab nih. Mbak Asia, guru daya ya? Ya. Kenalkan ya, nama alumni mana, sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Ya. Saya alumni dari SMA Satu Bangsa. Ya. Jadi ada 5, sebenarnya sih 6. Ya. Coba 5 aja lah, nggak usah 6, 5 aja. Yang pertama, keluar daripada 2 jalan. Ya. Kemudian yang kedua, bersentuh kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Ya. Yang ketiga, bersentuh telapak tangan dengan kemaluan. Yang keempat, tidur tidak tetap. Yang kelima, murtad. Satu lagi kurang. Hah? Ulang lagi. Yang pertama, Satu lagi keluar kurang. daripada 2 jalan. Yang kedua, bersentuh kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Yang ketiga, bersentuh telapak tangan dengan kemaluan. Yang keempat, tidur tidak tetap. Yang kelima, murtad. Bukan. Murtad bukan. Murtad itu bukan batal wudhu, keluar dari Islam. Ada satu lagi. Boleh nambah? Ya, satu lagi. Kan 6 tadi kan? Mungkin yang satu lagi itu mungkin. Yang pertama, yang kedua, mabuk atau hilang akal. Ya, itu. Coba urutkan yang betul. Urutkan. Hilangkan, buang yang murtad. 5. Pertama, keluar daripada 2 jalan. Yang kedua, bersentuh kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Yang ketiga, bersentuh telapak tangan dengan kemaluan. Yang keempat, tidur tidak tetap. Yang kelima, hilang akal, mabuk atau pingsan. Ya. Lagi? Ya Allah. Nanti nggak bisa jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini contoh fikih. Hari ini yang banyak kenyataan, baik bapak atau ibu, ini banyak ya kejadian. Maka tadi dibilang kesentuh najis, terkejut-kejut orang. Ini maaf Bu, ini yang biasa dalam rumah kan ibu nih. Kebetulan karena pintu dibuka, masuklah ayam. Itu ayam. Taiknya taik lincung. Taik lincung hitam Bu ya, bau ya. Kalau yang biasa kurang baunya taik lincung. Ibu sudah ambil wudhu, mau sholat itu, astagfirullah, ayam berserak ini taiknya taik lincung pula. Kalau nggak dibuang, datang anaknya pulang, dipijak rata satu rumah. Akhirnya gimana, saya ambil kertas lah ibu, dia ambil kertas buat taik lincungnya. Tak kena di tangan, ya Allah, udah ambil wudhu pula kena taik lincung. Batal Bu? Kan batal katanya. Karena yang sudah banyak saya tanya, batal Ustaz katanya. Nggak batal, dicuci aja. Contoh Bu, ibu anak beol, ibu udah ambil wudhu mau sholat. Ya Allah, anak beol pula nggak diceboin, macam mana ini? Udah mau sholat, tunggu selesai sholat, entah duduk dia kemana-mana. Anak kecil ibu sedang sholat, duduk lagi sama ibu dan dibekepet-kepet tuh kan. Gimana caranya? Alah udahlah, ceboin. Kalau ibu ceboin begini Bu, batal wudhu bukan kena nya, kena buritnya. Karena bersentuh
salah satu dua jalan batal wudhu dengan tapak tangan. Bersentuh dengan tapak tangan batal, bukan karena kena Jadi biar nggak batal, Ustaz gimana? Pakai belakang lah cucinya. Kalau nggak puas, ini orang sudah berwudhu, jongkok, siram pakai kaki ini. Nggak batal. Pakai kaki nggak batal, bukan tapak tangan. Yang batal pakai tapak tangan. Kenapa? Bersentuh kubul dan dubur. Itu yang batal. Tadi apa dibilang tadi? Bersentuh dengan kemaluan ya. Nah, yang lebih bersempurna bersentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan atau perut segala anak jari. Itu batal wudhu. Jadi pernah saya di SMA, kalau nggak salah kejuruan muda, saya ceramah, saya buatlah soal dan 5 orang nggak bisa jawab. Akhirnya ganti soal lain. Ini satu lagi ya, satu lagi. Nggak bisa jawab double ya, nggak bisa jawab double. Sekarang Ustadz mau sampaikan, ini dalam fikih juga ini, karena akibatnya fatal. Apabila tidak tahu syarat dan rukun dalam ibadah, maka dia tidak sah. Kalau tidak tahu syarat dan rukun, tidak sah sholatnya. Disitulah pentingnya kita belajar. Maka dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ya, ada sunat, sunat hayat ada, sunat abu'ad ada. Dalam rukun sholat itu 13 terbagi 3. Ada rukun fi'li, ada rukun kauli, dan ada rukun kolbi. Ini wajib tahu 3-3-nya ini dan paham. Kalau nggak paham, musibah sholat kita. Pertanyaannya, coba sebutkan rukun fi'li apa saja, kauli apa saja, kolbi apa saja. Tunjuk tangan. Nggak bisa 2 kali ya? Nggak bisa 2 kali. Ayo, fi'li apa saja, kauli, kolbi. Sampai jam 3. Ada? Ada sana? Sama ya, sama. Biru juga, biru juga. Cuman nggak dikeluarin nanti aja. Ayo. Fi'li kapan tamat? Udah berapa tahun? Nggak pernah lihat, nampaknya pernah. Nah lihat, karena kita SMA 3 kan pernah nengok. Guru agama masih Pak Saipul waktu. Enggak. Ya. Enggak ada. Rukun sholat 13 terbagi 3. Fi'li, kauli, kolbi. Yang fi'li apa saja, kauli apa saja, kolbi apa saja. Apabila ini tak paham, kita sholat kita musibah. Hari ini yang banyak musibah Bapak dan Ibu dalam ibadah akibat gak ada fikih. Waktu sujud. Waktu sujud kalau yang laki-laki kadang-kadang pakai kaos. Waktu ruku Allahu Akbar, kaosnya naik kemari. Masih aman sedikit. Begitu sujud, kolor-kolornya nampak. Batalah sholatnya ini, nampak aurat. Kalau ibu-ibu sering kadang-kadang waktu sujud di atas mukena. Allah, mukena kembang. Sujud di atas mukena. Syarat sah sujud jangan berlapik dahi. Maksud berlapik dengan benda, dengan sesuatu yang kita gerak, dia ikut gerak. Beda dengan sajadah. Sajadah mau dari kemarin di situ nggak apa-apa. Tapi mukena kita kembang, sujud di atas mukena, bangkit balik. Itu juga laki-laki yang rambutnya panjang, sujudnya di atas rambut walaupun satu helai, nggak sah sujud. Kadang-kadang ada yang pakai peci nutupkan ke depan, sujudnya di atas pecinya ini. Berlapik dahi, tak sah sujud. Kalau udah nggak sah sujud, maka kurang rukun sholatnya, maka tak sah sholatnya. Capek kita sholatnya pula, ya Allah, aku doa kok capek, nggak dikabul-kabulkan. Mana kabul sholatnya tak sah? Ya Allah, mudahkan rezeki, ya Allah kok seret kali rezeki sama. Mana apa nggak seret rezekinya? Orang doanya nggak dikabulkan sama Allah karena nggak sah sholatnya. Itu yang kebanyakan. Kemudian banyak lagi ibu-ibu waktu sholat tapak kakinya yang nampak. Tapak kaki termasuk aurat. Waktu sujud Allah Akbar, tapak kaki nampak belakang. Tak sah sholatnya. Ayo, siapa? Rukun sholat 13 terbagi 3. Kauli apa saja, kauli, fi'li apa saja, kolbi apa saja. Pakai mic. Pakai mic. Ya, yang kauli apa saja, yang ya apa saja. Dia 13 loh.
13 itu terbagi 3. Jadi fi'li ada berapa, qauli ada berapa, fi'li ada berapa. Jumlahnya nanti 13 ketiga-tiganya itu. Udah ya, tutup aja ya, Ceng ya. Nggak tahu kok. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, kalau hidup mau sukses, mau berbahagia, pertama miliki ilmu agama. Anak-anak kita kasih pendidikan agama. Karena kita belajar ilmu agama seperti nanam padi, rumput ikut tumbuh, artinya dunia dapat, akhirat dapat. Yang kedua, hidup mau bahagia, sholat 5 waktu jangan tinggal. Ingat, sholat 5 waktu jangan tinggal. Kenapa? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Lebih abdal kalau bagi laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kecuali laki-laki soleha, itu baru di rumah. Kalau yang laki soleh, sholatnya di masjid. Dan sholat di masjid dijamin Bapak Ibu. Walaupun kita nggak kusuk, sah. Kalau di rumah, kacau. Kenapa kacau? Allahu Akbar. 3 atau 4, 3 atau 4 atau 3. Allah ulang lagi. Ulang lagi, Allahu Akbar. Udah lupa tayat awalnya. Berdiri. Aduh, ulang lagi. Karena nggak ada ilmu. Kalau jamaah kan aman, kita ikut imam. Terserahlah, ikut imam. Penting imam ruku, kita ruku. Imam tidak, ikut tidak. Walaupun kita nggak kusuk, diterima sholat di masjid. Itu kelebihannya sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lebih abdal di rumah. Ingat Bapak Ibu, kalau ada ya anak kita bandel kali, suka nipu, suka bohong, suka nyolong, gimana ngobatinya? Kalau usahakan dia harus mau sholat, tapi syaratnya kasih bekal ilmu. Kalau nggak ada ilmu sama aja nanti. Kenapa? Karena di sholat semua rahasianya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah maksiat dan munkar. Insya Allah kalau udah sholatnya bener, tinggal judi, tinggal mabuk, tinggal semuanya. Kalau udah sholatnya bener. Ini macam mana mau sholatnya bener? Kadang sholatnya nokoin mamaknya. Ya Bu, ada Bu. Saya pernah laporan ibu-ibu, Ustadz. Betul kayak Ustadz bilang, Ustadz. Kenapa? Anakku nokoin aku, Ustadz. Caranya gimana Bu? Saya bilang, nak sholat. Iya mak. Gerbak-gerbuk di kamar mandi dia. Entah wudhu, entah apa, tak tahu aku bilang. Habis itu masuk ke rumah, masuk ke kamar. Masuk kamar, dikunci kamarnya. Nggak beketek sedikit pun. Mamanya nyoba ngintip di lubang kunci, tengok. Tidur. Bukan sholat. Kira-kira 5 menit ketok. Nak, buka pintu, nak, buka pintu. Dibuka, ada apa mak? Udah sholat? Udah loh mak. Itu mukenanya masih terlipat. Udah tak lipat balik mak, katanya. Udah percaya mamaknya. Asar, nak, sholat. Iya mak. Ambil wudhu lagi, masuk ke dalam. Dia ambil tokumnya, dia acak-acak sama dia, tidur balik dia. Tadi kan udah dilipat, ini dia acak-acak. Punya akal mang anak nih. Ini mamaknya ngomong ngadu. Diintip, ya Allah nggak sholat dia, telkomnya dia acak-acak, tak ketok, diketok pintu. Nah udah sholat, udah loh mak. Mana? Tanya telkomnya tuh. Mamaknya lemes nengoknya, gimana caranya? Itu kan nokoin diri sendiri, ya kan? Nokoin diri sendiri. Padahal dengan berkat sholat ini bisa berhenti selain semuanya. Yang biasa nyurinya bisa berhenti, ada hikmah di sholat. Kenapa? Allah yang katakan sendiri, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah maksiat dan munkar. Kalau sholatnya benar. Ini saya mau nanya sama Bapak Ibu nih, tapi nggak ada hadiahnya. Mau nanya nih. Sebelah sini aja dulu ya. Ada orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin sembahyang, rajin nyolong, rajin judi, rajin zina, rajin mabuk, semua diborong. Yang satu orang lagi nggak mau sholat, nggak mau mabuk, nggak mau zina, nggak mau nyuri, nggak mau nyolong, nggak mau zina. Mana yang lebih baik antara duanya? Yang A semua dikerjain, sholat mau, puasa mau, ngaji mau, nyolong mau, judi mau, mabuk mau.
Yang B, sholat nggak mau, puasa nggak mau, nyolong nggak mau, nyuri nggak mau, judi nggak mau. Mana yang bagus? Bu, sana mana? A atau B? B. Sini? A. Sana B, sini A. Sini, Bu. A. Yang sana? Yang A rajin ngaji, rajin puasa, rajin nyolong, rajin judi, semua rajin. Yang B semua nggak mau. Pokoknya ngejek orang nggak mau, mabuk nggak mau, zina nggak mau, nyolong nggak mau, sholat pun nggak mau dia. Yang nggak ada C ya, C nggak ada ya. Nah, udah jelas. Ada yang berkeyakinan A, karena ada sholatnya. Ada yang berkeyakinan B. Kenapa? Ngapain sholat kalau mabuk? Orang sekali mabuk aja 40 hari nggak diterima amal. Sekali mabuk. Loh, kalau mabuknya tiap malam, kapan amal diterima? Kan gitu. Nah, makanya dua-dua punya alasan. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Cuma Nabi pernah ngomong gini, masalu sholati fi'din ra'si fil jasad. Permisalan sholat pada agama seperti kepala pada badan. Berarti kalau nggak sholat, nggak ada kepala, nggak bisa diatur. Tapi kalau ada sholat, masih bisa diatur. Berarti yang bagus A. Kita buktikan yuk. Kita buktikan yang bagus A. Mas Tengku, Sonan, Nandroso, namanya siapa? Rizky. Ini satu lagi? Dayat. Rizky Dayat. Ustadz pinjam nama boleh? Pinjam ya. Nanti mana tahu pas enak ceramah lupa balikin, ambil diri ya. Ini contoh Bu ya. Ini ada namanya anak muda namanya Rizky sama Dayat. Rizky sama Dayat Bu, sejak kecil tukang nyolong kerjanya. Waktu kecil-kecil itu buah-buahan nggak saya tanya lah. Tingkat-tingkat SMP rambutan itu jambu, durian habis. Kalau ada rambutan habis tinggal jumpai Rizky. Apa Pak? Apa Wak? Ini rambutku habis. Kau yang habis semalam ya? Wah Pak. Kalau nggak senang nanti malam tak habisin. Jadi nggak mau negur lagi orang. Karena apa? Kalau ditegur mau dihabisin, diam aja lah. Asa habis lah, kok habis lah situ. Tingkat SMA mulai berani nyongket rumah, kambing patang silap hilang, ayam hilang nggak bilang lagi, bukan buah-buahan lagi. Udah tingkat umur 20-an ke atas dari taman SMA, udah berani dia bobol rumah, bobol gede, pokoknya luar biasa, menjadi pencuri profesional. Bukan aja guru profesional, pencuri profesional, nggak pernah ketangkep. Pinter kali nyurinya dia, caranya luar biasa. Akhirnya, tapi Bu ingat, maaf, manusia itu tidak selamanya buruk loh. Rupanya ketika lebih kurang umur mereka 22 tahun, mendapat hidayah, sadar, ngaji dia. Beri ngaji sehari, 2 hari, tapi pulang ngaji tetap nyolong. Tetap nyolong, ngaji tetap. Cuman perubahannya, dulu nggak pernah sholat. Udah ngaji, sholatnya nggak pernah tinggal lagi dia. Sholat 5 waktu. Nanti ngaji dia, pulang ngaji atau udah habis, nanti malam kemana kita operasi, nyolong lagi. Itu rupanya lebih kurang setahun ngaji. Tengkunya ngomong, barang siapa memakan harta haram, apakah dari usaha yang haram atau jenis yang haram, 1 suap dia makan 40 hari nggak diterima amal. Rizky sama Dayat senggol-senggolan, ya gawat ya. Kenapa? 1 suap aja 40 hari nggak terima amal. Loh, kita bersuap-suap haram ya, gimana? Gini aja, nanti kita tanya sama Tengku waktu ngaji. Loh, ketahuan rata-rata yang duduk udah pernah kita colong rumahnya. Yo, kita tunggu pulang kawan. Kita bertiga sama Tengku, boleh? Udah kawannya pulang semua, Tengku kami mau bertiga nih sama Tengku mau ngomong, boleh? Boleh. Ada apa? Maaf Tengku, gini Tengku, saya Rizky, ini Dayat, kami 2 sejoli ini kerjasama Tengku. Maksudnya saya kemana-mana pergi berdua. Jadi saya mau nanya, Tengku bilang tadi kan 1 suap makan haram 40 hari nggak terima amal. Iya, masalahnya Tengku, kami berdua ini kan bersuap-suap haram Tengku. Maksudnya apa? Kami tukang nyolong Tengku. Ini baju sarung hasil nyolong.
makan tiap hari hasil nyolong. Sedekah amplop saya taruh untuk ke Tengku juga nyolong juga itu. Itu gimana Tengku? Udah gini aja, kamu sholat 5 waktu, insya Allah nggak tinggal. Sholat 5 waktu jangan tinggal berjamaah. Ingat, sholat 5 waktu jangan tinggal berjamaah, dan ngaji jangan pre-pre, insya Allah Tengku. Dah. Kemudian kalau sakit baru boleh pre, kalau enggak jangan pre ngaji. Iya. Dan berbakti sama orang tua ya. Iya, insya Allah Tengku. Alhamdulillah. Udah gitu aja. Tapi jamaah sholatnya. Iya. Nyolongnya Tengku. Loh itu hak kamu. Saya nggak bisa ngelarang. Saya larang. Saya nggak bisa ngasih duit untuk kamu. Kalau saya suruh dosa. Terserah kaulah. Baiklah Tengku. Pulang si Rizky sama Dayat duduk di pos jaga. Rizky, duitku terakhir sedekah Tengku tadi. Besok sarapan gak ada duit lagi. Kemana kita nanti malam operasi? Oh gini, di rumah Pak Hasan, yang rumah sebelah bukit sana itu, ya kan jauh. Dia dusun 5, jauh. Gak apa-apa, kita ke sana cepat sedikit pergi. Karena saya tahu tadi pagi dia ngambil duit di bank 50 juta. Oh pas sekali, karena dia mau kenduri. Oke, berangkatlah ke sana. Jam 3 berangkat. Jalan kaki, tahu sendirilah. Jam 4 baru sampai. Sampai sana rumahnya pagarnya besi. Itu ada setengah jam. Habis itu bongkar rumah lagi. Pintunya dibuka semua. Udah dibuka semua, nggak nyolong dulu dia. Itulah namanya pencuri profesional. Udah dibuka semua. Ambil kain, digelar depan rumah. Satu-satu kamar diambil. Bongkar semua, mau jam tangan, jam dinding semuanya, kain semua taruh. Sajadah diambil juga. Udah dapat duitnya? Belum. Mungkin kamar depan, hati-hati. Yang punya rumah sedang tidur. Diambil juga, ditumpuk. Gimana? Habis. Udah. Ayo cepat bungkus, keburu subuh. Dibungkuslah begitu. Bungkus. Allahu Akbar. Rizky. Udah subuh. Gimana? Ya udahlah, kau wudhu masih ada, masih nyolong tapi wudhu tetap ada. Yang udah ngaji tadi. Jadi akhirnya, ayo kita sholat sini aja. Udahlah, untuk dapat sunnahnya, kau Rizky kau yang ajan, nanti aku yang imam. Boleh? Ajan lah depan rumah, pasang sajadah. Tahu saya ngadep ke sana, jangan pas pintu lah, geser sedikit, ajan lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya rumah melek madai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, apa? Kok ajan deket kali Bu? Kita masjid jauh, musala jauh. Iya ya Pak ya. Ada apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Rasa-rasanya kayak depan rumah ya. Iya, ada apa ya? Sampai selesai ajan, si bapak turun di tempat tidur. Loh Bu, lemarinya kok terbuka Bu? Mana Pak? Coba tengok Pak, duitnya tadi pagi saya kita ambil di bank di situ. Tengok, walah Bu, kosong semua, nggak ada. Jangankan duit, kain-kain habis semua, emas kita pun yang di situ habis. Walah Pak, gimana Pak? Besok kita minggu depan mau kenduri. Udah tenang aja, kalau emang rezeki nggak kemana. Jadi mereka gimana rezeki? Udah lanjut aja lah, kita nggak usah kamat, nggak usah sholat sunat, lanjut aja takut kesiangan. Nah, jadi Rizky tadi ajan jadi imam, maka si Dayat jadi imam, Rizky makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapaknya ayo keluar. Ada orang sholat. Alhamdulillah, hartaku masih ada, amplop-amplop duit pun masih ada. Bu, ada Pak sini. Bu, tengok Bu. Loh Pak, itu duit, itu kan dompet emas Pak. Masih ada kita. Itulah Bu, untunglah ada dia Bu. Enggak habis harta kita Bu. Untung ada orang sholat depan rumah. Kalau enggak harta kita udah habis dibawa pencuri. Gimana Bu? Masak yang enak. Ikan yang tadi pagi kita beli dimasak. Bapak biar nunggu di sini. Nanti setelah itu Bu, kita panggil kemari, dia suruh masukin barang itu, kemudian makan, siap makan kita bagi. Baik Pak,
Si ibu ke dapur, bapak nunggu orang sholat. Yang sholat karena udah ngaji, habis sholat nggak langsung lari, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaihi 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika 3 kali. Baca ayat kursi, Allahumma antas salam, ilai rabbana subhanallah. Subhanallah, subhanallah, baca 3 alhamdulillah. Masa pokoknya ikan dapur tuh. Udah selesai semua, doa. Doanya mantap pula. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mana ada maling minta petunjuk jalan lurus. Tapi betul sungguh-sungguh yakin dia. Alhamdulillah alamin al-Fatihah. Saya baca Fatihah, selawat, salaman. Yang punya rumah pun keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketangkep kita. Ketangkep kita, kata ngomong kawannya. Habis kita ini. Wahai anak muda berdua, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Berkat bantuan anak muda berdua, harta kami selamat dari pencuri. Kalau nggak ada anak muda, habis harta kami buat pencuri. Oleh sebab itu, ayo anak muda, masukkan ini ke dalam. Ibu sedang buat sarapan. Insya Allah nanti siap sarapan kita bagi 2. Baik Pak, masukkan balik. Siap masuk semua, tutup pintu, sarapan di belakang. Siap sarapan dihitung. Duitnya 50 juta, ada emas segala macam, Bu, lebih kurang 100 juta. Langsung 50 juta, wahai anak muda berdua. Ini 50 juta, kami serahkan anak muda berdua. Kami mengucapkan terima kasih berkat bantuan anak muda berdua. Harta kami selamat dari pencuri. Ya Pak, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami, bukan kamu, terima kasih. Oh ya Pak, maaf Pak, iya Pak. Ingat, kita anggap keluarga, kapan lewat singgah ya. Minggu depan Bapak ada pesta, singgah ke rumah. Pergi makan-makan. Oh iya Pak, izin Pak ya, assalamualaikum, untuk salam pulang dia. Duduk di pos. Cuman Rizky, tobat aku. Ini terakhir kita nyolong. Ini hikmahnya guru kita nggak ngelarang nyolong. Sholat 5 waktu jangan tinggal berjamaah. Rupanya orang nyolong nggak mungkin dituduh. Orang sholat nggak dituduh nyolong. Akhirnya kita selamat. Kita sudah ada modal 25 juta seorang. Mulai hari ini kita tobat, jangan lagi kita nyolong, cari harta yang halal, ngaji terus yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah Bu, kedua-duanya jadi orang soleh, jadi ustadz bekas maling. Kan lumayan ya, ketimbang itu bekas maling, jadi ustadz bagus. Itu bekas ustadz, sekarang maling, kacau. Tapi ini bekas maling jadi ustadz. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, itulah makanya anak kita sholat 5 waktu dijaga, jangan tinggal. Ya, jadi pertama untuk ilmu agama, kedua sholat 5 waktu tinggal, ketiga berbakti kepada kedua orang tua, Bapak Ibu. Ingat, ridallah fi rida waladin, suhtullah fi suhti walidain. Ridanya Allah tergantung rida orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Yang ketiganya, yang keempatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo kita ajak. Kita ajak untuk kemungkaran, kita cegah. Kita ajak orang berbuat baik. Kita ajak hidupkan pengajian. Kenapa? Di pengajian inilah bisa terjadi keberkahan dalam hidup. Kalau kita saling ajak untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran. Kadang-kadang orang diajak marah. Malah nggak mau aku ikut, anakku nggak gabung ke sana. Bu, hari ini anak ibu nggak ikut. Kalau dibiarkan besok anak ibu ikut, kita yang susah. Karena mereka kok 1-2 orang aman. Lama-lama ngajak kawan rame-rame, akhirnya nggak bisa dicegah, sudah rame. Nah, itu diantaranya. Kalau hidup mau bahagia, karena sudah jam 3 lewat, insya Allah, karena asar pun hampir 3:30 lewat. Demikian, nanti mungkin barangkali sampaikan pertama tadi, mungkin ada yang keluarganya sakit tadi, bisa jumpai Ustadz nanti. Di mobil ada air ini, 6 orang, 1 orang kasih 3 botol. Dan kalaupun Bapak Ibu mau masuk member dengan saya boleh. Ada member yang 360 dapat 2 kotak dan dapat kartu ID 1. Setelah dapat kartu ID, belanja nanti 1 kotak cuma 100. Kalau nggak ada kartu ID-nya 150 1 kotak. Nah, jadi silakan insya Allah. Dan banyak video testimoni sama saya yang orang sakit jantung sembuh, orang batu ginjal juga alhamdulillah sembuh tanpa dioperasi, juga orang yang kena perempuan apa namanya itu, kista, tanpa dioperasi akhirnya kistanya ngempes kecil-kecil tanpa lagi dioperasi. Insya Allah, mari Bapak Ibu kita tutup doa, semoga acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Terutama ibu kami ya Allah, mereka mengandung sangat susah, dan ketika melahirkan kami bercucuran dengan darah. Kami tidak sanggup membalasnya ya Allah. Kalaupun dia sudah meninggal ya Allah, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Kalaupun masih hidup, berkahilah umurnya ya Allah, berkahilah kesehatannya ya Allah. Ya Allah, dia kehujanan dan kepanasan mencari nafkah demi untuk kami ya Allah. Dengan beliaulah kami hidup sehingga kami bisa diberikan pendidikan ya Allah. Ya Allah, kalau sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah. Kalaupun masih hidup, berkati umurnya, berkati kesehatannya, dan mudahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak sanggup menahan siksa neraka-Mu ya Allah, dan kami juga tidak pantas untuk masuk surga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami merayakan peringatan Maulid ya Allah, dengan berkat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berilah hidayahnya ya Allah, berilah barakahnya ya Allah kepada kami semua ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu rezeki kami, rezeki yang halal ya Allah. Berilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah, manfaat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kepada kami perbuatan yang kami tidak sanggup menahannya ya Allah. Ujian kamu berikan kepada kami yang kiranya kami tidak mampu melaksanakannya ya Allah. Allahumma la tada' fina shaqiyya wala mahruma. Allahumma la tada' fina shaqiyya wala mahruma. Allahumma la tada' fina shaqiyya wala mahruma. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.